humanistik pada hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi yang secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Serta teori ini sangat menekankan pada kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus bertanggung jawab sekalipun melakukan resiko pada dirinya sendiri. Ini dengan Mbak Maya ya yang kemarin hubungi ke saya untuk minta waktunya. Iya Bu, itu saya. Oh iya. Gimana kabar hari ini? Iya, puji Tuhan, baik-baik saja Bu. Perjalanan yang tadi bagaimana? Perjalanan ke sini? Aman Bu, tadi juga saya naik ojek jadi tidak terlalu macet berjalan. Baik, sekarang kita akan memulai kontrak konselingnya. Jika Mbak ingin konseling kembali atau konseling lagi, saya akan melihat perkembangan permasalahannya. Jika ada hal-hal yang ingin diceritakan, silakan. Jadi begini Bu, permasalahan saya semenjak mama saya meninggal tuh, saya tuh kayak tidak perhatian gitu ke saya Bu. Dia tuh lebih sibuk sama pekerjaannya dibandingkan saya. Padahal dulu papa nggak kayak gitu. Walaupun dia sibuk, tetap dia tuh selalu memperhatikan anaknya. Dia tanya-tanya tentang pekerjaan saya. Terus juga mungkin papa sering lupa kasih uang jajan ke saya. Saya juga kalau mau dikasih ya saya cuma diem aja Bu. Saya nggak berani minta. Nanti kalau udah dikasih ya udah saya ya syukur. Itu kalau enggak ya saya cuma diem aja Bu. Nah, terus Bu, kalau kampus saya tuh sering terlambat Bu, karena itu kalau datang terlambat, karena jalan kaki Bu kalau papa nggak antar atau nggak naik ojek Bu. Jadi saya dimarahin dosen Bu. Terus teman-teman saya tuh kan kasihan ya melihat saya dimarahin. Terus mereka tuh niatnya baik ya Bu, mau lanjutin saya, mau nongkrong sama-sama gitu. Terus bikin tugas sama-sama. Cuman saya tuh malu Bu kalau dimarahin dosen gitu. Saya merasa minder, nggak percaya diri. Saya dimarahin, saya nggak berani berteman sama teman-teman saya. Itu membuat saya tidak percaya diri untuk berteman gitu Bu. Nah, seperti kejadian yang kemarin Bu. Jadi gini ceritanya Bu. Ya ampun, udah terlambat ya di mana? Ini sih Bu, mau saya datang terlambat. Aduh Maya, ini sudah jam berapa? Jam 9, Terus yang lain tahu atau kuliah saya ini mulai jam berapa? jam 8 ya. Terus kenapa dia terlambat? Saya sudah kasih kamu kesempatan berkali-kali, tapi tetap saja Maya datang terlambat. Teman-teman mahasiswa yang lain saja, rumah mereka jauh dari kampus, tapi tidak pernah datang terlambat. Cuma Maya saja yang datang terlambat. Duduk. Setiap saya tanya alasan kamu kenapa terlambat, selalu saja kamu tidak jawab. Kenapa diam? Baik, ini kesempatan terakhir. Jadi kalau Maya datang terlambat, tidak usah masuk. Saya sudah tidak terima. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjut ke materi. Jadi minta perhatiannya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, silakan.
materi yang sudah saya terangkan ini. Baik teman-teman, apa yang teman-teman pahami tentang teori kognitif dari Tasya? Teori kognitif adalah kemampuan berpikir yang melibatkan pengetahuan. Kalau dari Erik? Iya, jadi menurut saya teori kognitif adalah kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yang irasional ke irasional. Kalau dari Putri? Teori kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Dan yang terakhir, Maya? Maya, saya perhatikan dari tadi kamu tidak fokus ya. Kamu hanya mencari-cari kertas. Maya tidak suka dengan cara mengajar saya. Atau tidak mau ikut kuliah saya? Saya perhatikan akhir-akhir ini Maya sedikit berubah. Yang dulunya aktif dalam perkuliahan, sekarang menjadi malas, acuh-acuh, terus datang juga terlambat. Baik, karena waktu kita sudah selesai untuk pertemuan ini, nanti kita lanjutkan minggu depan. Tapi sebelum itu, saya mengumpulkan tugas yang saya kasih minggu lalu. Baik, yang sudah kumpul salah satu. Baik, Bu. Jadi Maya tidak buat tugas. Kenapa tidak dibuat? Tugas ini kan sudah dari minggu lalu, saya kasih. Kalau memang Maya tidak suka dengan perkuliahan saya, atau karena saya ini teman Maya, jadi Maya anggap saya terus pilih-pilih kasih. Jadi kalau yang lain buat tugas, terus Maya juga buat tugas sih, saya cuma kasih nilai A. Saya memang teman pemain, tapi saya juga dosen. Jadi semua mahasiswa itu sama. Maya ini sudah tidak buat tugas, terlambat masuk kelas. Jadi saya harus tahu pemain supaya kalau Maya itu tahu kalau Maya itu kelakuan begini di kampus. Terus jangan apa belum bisa diperhatiin. Ya itu urusan kamu. Terima resiko. Jadi biar pemain minta maaf, saya masih tahu. Jadi Maya berbuat. Maya, Hai, Maya daripada kamu sendirian aja, mending kamu ikut kita aja nongkrong. Oke. Iya.
kalian pergi aja, aku mau pulang duluan ya, maaf ya, aku duluan ya. Ya. Aduh, semoga ibu gak kasih tau papa. Amin. Selamat siang. Maya, Ya papa. kesini sebentar, papa mau bicara sama kamu. Tadi papa ada dapat laporan dari kampus, kamu ini suka terlambat masuk ke kelas, terus tidak buat tugas yang dikasih oleh dari dosen. Kamu ini sebenarnya maunya apa sih? Bapak ini udah kerja, bantu pulang untuk cari biaya kamu untuk kuliah. Sebenarnya kamu ini maunya apa sih? Papa ini sudah stres dulu sama kamu sudah begini. Sekarang kamu lihat, karena itu ada temannya, tetangga kamu lihat itu namanya si Angel. Dia itu kuliahnya rajin, terus rajin bikin tugas. Kalau kamu seperti ini kan nantinya papa juga harus tahu bicara. Oke, mulai detik ini sampai seterusnya papa sudah tidak mau dengar lagi ada laporan dari kampus. Maya minta maaf Pak atas kesalahan yang Maya buat. Maya janji Maya tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya lagi Pak. Dan kalau gitu kamu masuk kamar, kamu istirahat, papa sudah pusing. Jadi begitu Bu ceritanya. Baik, saya bisa memahami apa yang Mbak rasakan. Baik, saya ingin bertanya, upaya spiritual apa yang Mbak lakukan dari permasalahan Mbak? Kalau dari saya sih Bu, saya kalau stres dengan permasalahan saya tuh biasanya pergi ke pantai Bu. Rumah saya kan tidak terlalu jauh dengan pantai. Yang saya lakukan di pantai tuh main air sambil teriak-teriak yang kenceng Bu. Terus saya tuh suka main pasir, main tulis-tulis gitu di pasir. Terus lari-lari deh keliling pantai. Jadi begitu Bu yang saya alami di pantai. Karena saya merasa Bu, kalau saya menceritakan ke orang lain tuh, saya merasa tuh cerita saya itu tidak pantas untuk diceritakan. Mana ada yang mau dengerin cerita saya Bu. Jadi lebih baik saya menyendiri Bu, karena kalau saya menyendiri di pantai, saya tuh lebih tenang dan lebih rileks begitu Bu. Mungkin itu yang saya lakukan Bu kalau saya lagi stres. Baik, jadi yang tadi permasalahan yang sudah Mbak ceritakan, tindakan spiritual apa yang akan Mbak lakukan? Kalau menurut saya, tindakan yang akan saya lakukan mungkin saya akan lebih membangun hubungan yang baik dengan papa saya mungkin ya Bu. Karena saya merasa begini, mungkin sebenarnya tuh papa saya sayang sama saya Bu. Dia susah-susah kerja banting tulang untuk membiayai kuliah saya, terus untuk kehidupan saya. Cuman saya saja yang kurang komunikasi dengan papa. Misalnya ada kekurangan di perkuliahan saya tidak menceritakannya, jadi papa tuh tidak tahu Bu. Nah, dan mungkin kalau saya cerita misalnya kayak saya terlambat atau saya belum punya jajan, ya saya tuh harus minta ya ke papa saya. Pasti papa saya tuh memberikan Bu. Terus pasti papa juga mau mengantarkan saya ke kampus, sehingga saya tidak akan terlambat lagi, dan juga saya tidak dimarahi dosen. Kemudian kalau dari teman-teman, mungkin
saya harusnya mau ya ikut ajakan mereka. Niat mereka juga kan baik ya Bu, mau menghibur saya tentang kejadian yang saya alami ya, yang seperti sering merayu sedikit ya Bu. Juga mereka niatnya baik ya, mau bersama-sama dengan saya kerjakan tugas supaya tugas saya tidak menumpuk dan saya tepat waktu mengumpulkan tugas saya. Jadi ya intinya menurut saya tuh saya juga harus lebih terbuka terhadap orang tua, lebih percaya diri juga kepada teman-teman. Yang mungkin itu tindakan yang akan saya lakukan ya Bu, supaya itu mengubah cara pikiran saya dan juga tindakan saya supaya saya kedepannya berbuat yang lebih baik lagi dan saya kuliah dengan baik dan tidak ada hambatan. Nah, mungkin itu saja Bu. Baik, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan proses konseling? Kalau dari saya Bu, setelah melakukan proses konseling ini, saya lebih merasa lega karena sudah menceritakan seluk-beluk yang ada di pikiran dan hati saya Bu. Proses konseling kita selesai sampai di sini. Saya minta maaf jika ada kekurangan dari proses konseling kita kali ini. Iya Bu. Ini saya permisi dulu ya Bu. Ya,